Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bitaqwallah. Taqullah qatuqatih wa la tamutunna illa wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 16, insyaAllah sampai ayat 22. Untuk itu mari kita awali dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, menyampaikanlah siapa engkau Nabi, la yanfa'akum, tidak akan bermanfaat, kum kepada kalian semua, tidak akan pernah bermanfaat, al-firaru apa menghindar. In farartum, apabila menghindar itu dimaksudkan untuk menghindar minal mauti dari kematian. Orang itu berbuat baik atau tidak berbuat baik, berjihad, berjuang atau tidak berjuang, keluar rumah atau tidak keluar rumah, itu semuanya akan wafat. Tinggal kita niat yang baik, melakukan sesuatu yang baik, berdoa, berusaha, dan penuh kehati-hatian. Ini pelajaran agar umat Islam tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu berani. Berani karena benar, takut karena salah. In farartum minal mauti awil qatli. Wa idzan, apabila kita lari, menghindar, la tumatta'una, itu pun tidak akan lama. Illa qalila, kecuali sebentar saja. Orang yang melakukan kemaksiatan, Allah mengingatkan la tumatta'un. Kalau kalian merasa senang, merasa puas, itu hanya sejenak. Illa qalila. Kul, menyampaikanlah siapa engkau Nabi, man dzalladzi ya'simukum, adapun siapa yang bisa menjaga, melindungi siapa mankum kepada kalian, minallahi dari ketentuan Allah. In arada, apabila bermaksud siapa Allah bikum dengan kalian, su'an, kepada membalas kemaksiatan kita,
dengan menurunkan azab berbentuk bencana dan lain sebagainya. Au arada atau bermaksud siapa Allah bikum dengan kalian rahmatan, arada rahmatan kepada rahmat. Apabila Allah menghendaki su atau rahmah, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, kita berusaha agar Allah selalu melindungi dengan rahmat-Nya. Wala yajiduna dan tidak akan pernah menemukan siapa kalian lahum bagi mereka. Kita umat Islam, kita yang berusaha untuk menjadi orang yang baik-baik, tidak akan mampu kita melindungi mereka yang tidak baik. Karena mereka keadaannya seperti itu karena ulah sendiri. Yang bisa menyelamatkan dan melindungi hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Wala yajiduna siapa mereka lahum bagi mereka, mereka tidak akan menemukan lahum bagi mereka min dunillah dari selain Allah. Apalagi mereka sendiri tidak mungkin bisa melindungi walian, la yajiduna walian kepada pelindung, wala nasira dan tidak akan pernah menemukan penolong. Qad ya'lam sungguh sangat mengetahui Allah siapa Allah al-mu'awwiqin kepada orang-orang yang menghalang-halangi minkum dari kalian. Al-musabbitin minkum 'anir rasul. Mu'awwiqin itu orang dulu yang menghalang-halangi para sahabat dekat, tunduk patuh, dan mengikuti jejak langkah Nabi, membantu perjuangannya, dekat dengan Nabi. Dari dulu umat itu dipisahkan dengan ulamanya, dipisahkan dengan nabinya, atau dibuat tidak percaya, ragu kepada ulamanya. Itu diantara penafsiran al-mu'awwiqin, al-musabbitin minkum anir rasul, agar mereka menjauh dari ulama yang lurus. Ketika sudah menjauh dari ulamanya, pelindungnya, maka bisa dibayangkan hewan, manusia itu mudah diterkam serigala. Mudah dicabik-cabik. Al-mu'awwiqina minkum. Dan orang yang mengganggu, yang menghancurkan itu minkum. Dari kalangan umat Islam itu sendiri, dari dalam. Kalau dari luar mungkin umat Islam ini mudah dan mampu untuk mempertahankan diri. Tapi ketika dicabik-cabik dari dalam itu. Wal qailina li ikhwanihim. Allah Maha tahu ya'lamullah al-mu'awwiqin wal qailin dan orang-orang yang mempengaruhi li ikhwanihim kepada teman-temannya halumma ilaina kemari akbilu au qarribu anfusakum ilaina. Sini, mari kita bergabung. Kita bergabung agar kita tidak diganggu, justru kalau bisa kita dapat jabatan, dapat uang. Apabila kita jauh dari oknum penguasa, maka kita bisa diganggu. Halumma ilaina. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Dan tidak akan pernah merasakan siapa mereka al-ba'sa kepada al-ba's illa qalila. Kecuali semacam kesulitan al-ba'sa itu. Al-harb illa qalila, kecuali perang atau kesulitan atau musibah illa qalila. Padahal kehidupan yang sepertinya sulit itu sebentar. Lebih baik kita kalau bisa jangan sulit. Tapi kalau kita sudah berusaha masih menemukan kesulitan, lebih baik kita berada di suatu kesulitan kalau itu memang diridhoi oleh Allah, halal, daripada kita hidup nyaman, tenang, tapi di dalam penuh kemaksiatan. Untuk mengetahui kita ini berada di posisi yang baik dan benar atau tidak, cobalah kita membuat suatu kesempatan sebentar untuk berpikir. Jangan-jangan kita merasa benar, padahal yang benar adalah orang lain. Di dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u min
qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala al-mala'u min qaumihi, berkata siapa tokoh-tokoh dari kaumnya Nabi Nuh. Inna, sungguhnya kami, taukid ini. Lanaroka pakai lam taukid. Betul-betul bersama-sama. Naro. Ro'a yaro. Ini pakai nun. Naro. Betul-betul meyakini siapa kami. Tokoh-tokoh malak min qaumihi dari kaumnya Nabi Nuh. Bahwa Nabi Nuh itu fi dhalalim mubin, betul-betul yaitu berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi pertama pakai inna, keduanya pakai lam taukid, pakai na, apalagi fi, apalagi fi itu fi dhalalim mubin, fi itu diantaranya adalah lil ihatah. Betul-betul berada di dalam perangkap. Dolal, kesesatan, mubin. Dolal itu banyak sekali. Mubin yang jelas. Bagaimana nanti jawabannya Nabi Nuh? Sebenarnya bi itu sangat banyak. Ya. Kalau fi itu ada lil dzarfiyah, ada lil musahabah, ada lis sababiyah. Contohnya misal dzarfiyah fil baladil lusus. Udkhulu fi umam. Itu musahabah. Di antaranya lis sababiyah. Dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha. Bahasa yang paling mudah. Nah, nanti dijawab oleh Nabi Nuh itu laisa bi dhalalah. Qala, menjawab siapa Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi, sama sekali. Bi itu laisa bi, bi itu tidak pernah, jangankan aku berada di dalam kesesatan. Menyentuh sedikit pun terlintas di dalam tentang kesesatan, tentang dosa, tentang kemaksiatan itu tidak. Jadi begitulah perbedaan fi dan bi. Apalagi perbedaan antara bolal sama dolalah. Perbedaannya kalau dolalah itu bisa dikatakan masdar marrah. Sekalipun saya tidak pernah terlintas untuk melakukan kesesatan. Tapi kalau dolal itu selalu. Itu perbedaannya. Jadi kalau ba itu diantaranya lil ilsaf, aulis sababiyah, aulil qasam, aulil isti'anah. Contohnya amsaktu bi akhi, itu ilsaf atau nempel. Walis sababiyah misal fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum, karena sebab dia telah merusak janjinya kepada Allah untuk jadi orang baik-baik, akhirnya oleh Allah dikutuk. La'annahum, Al-Maidah ayat 13. Sedangkan yang untuk menunjukkan ba itu sumpah, uqsimu billahi wa ayatihi. Atau untuk minta tolong, kata betul bil qalam, saya menulis dengan bantuan qalam. Ada yang ba itu zaidah. Alaihissallahu bikafin abda. Itu Az-Zumar ayat 36. Nah, tentang ba di sini, jawaban dari Nabi Nuh kepada orang tokoh-tokoh kaumnya Nabi Nuh yang telah menuduh. Bayangkan, Nabi Nuh orang baik-baik dituduh tersesat. Yang menuduh adalah orang kafir dan pengikut-pengikut orang kafir. Termasuk orang Islam yang munafik, yang pikirannya terpengaruh dengan pikiran orang kafir. Jadi dijawablah ketika dituduh, ya kaum, ketika dituduh, qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin, kami
yakin betul bahwa kamu ini Nuh berada dalam kesesatan. Keyakinan dia betul-betul Nabi Nuh itu tersesat. Cobalah berpikir sejenak. Kalau dia sadar, meluangkan waktu untuk menundukkan sedikit, buka ketawadhuan, maka dia akan sadar. Justru yang salah itu Anda. Yang tersesat itu Anda, bukan Nabi Nuh. Jadi ini hidup ada kalanya seperti itu. Ada kalanya kita yakin betul bahwa kita ini orang yang baik dan benar. Penafsirannya paling benar, yang lain nggak benar. Bahkan mengaku mujaddid. Setiap 100 tahun itu ada pembaharu untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang tidak lurus. Lahir setiap tahun itu mujaddid. Jadi menganggap dirinya itu mujaddid. Yang lain itu dianggap salah semua. Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam, para ulama. Lalu mujaddid orang yang baru datang, baru lahir, baru belajar. Masya Allah. Padahal Allah mengingatkan. Fala tuzakku anfusakum. Jangan suka kita itu mengkultuskan diri sendiri. Itu Al-Quran surah An-Najm ayat 32. Demikian juga Bukhari. Ketika seperti di Bukhari 116, 564, 601, penjelasan di dalam Fathul Bari juz 1, halaman 281, 283, Fathul Bari juz 2, halaman 56 sampai 95. Fa inna ra'sa mi'ati sanatim minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Dan banyak pengertiannya. Insya Allah beliau-beliau itu yang lebih tahu daripada kita. Kalau toh kita merasa benar, paling tidak kita jangan pernah merasa paling benar, apalagi menyalahkan hasil ijtihad karya yang sudah diabadikan di dalam berbagai kitab. Cukuplah kita menjaga ketawaduan kita, ada ijtihad seperti ini. Nah di Indonesia ini apa yang nggak laku? Orang ngaku Tuhan laku, ngaku malaikat Jibril laku, ngaku Nabi laku. Jadi sekarang hati-hati hidup di tengah masyarakat. Di masyarakat nih ada Syiah, ada ingkar sunnah, ada yang menganggap bahwa dia itu yang benar kalau berbaiat ke dia. Kalau tidak ikut imamnya dia, tidak berbaiat ke dia, Islamnya tidak pati benar. Jadi orang itu suka ngajak bersatu, tapi yang dimaksud bersatu itu kalau ikut kepada baiatnya dia, ikut kepada penafsirannya dia. Ya, luar biasa sekarang. Cobalah tawaduk sedikit. Jangan-jangan orang lain yang benar. Jangan-jangan Nabi Nuh yang benar. Dia yakin sekali kalau Nabi Nuh itu salah. Sudah pakai inna, pakai taukid, pakai lam taukid, la naroka. Bersama-sama la naro, pakai fi lagi. Pakai bolalin lagi. Pakai mubin lagi. Jadi Allah menceritakan bagaimana keyakinan mereka bahwa Nabi Nuh itu betul-betul tersesat. Dalam kesesatan, diliputi oleh kesesatan. Lalu dijawab oleh Allah melalui lisannya Nabi Nuh. Lalu diabadikan, disampaikan cerita ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril supaya kita bisa mengambil pelajaran. Cerita seperti itu diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf surah yang ke-60 sampai 61. Qala ya qaumi laisa bi, sedikit pun tidak pernah bersentuhan, tidak pernah menyentuh bi denganku. Laisa tidak ada bi yaitu menyentuh denganku, dhalalatun isimnya laisa apa? Marrah itu masdar marrah. Apa kesesatan? Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Yang ada saya ini utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, hidup itu memang begitu. Ada siang, ada malam, ada orang baik, ada orang yang kurang baik. Ada yang memang bagian mengganggu, ada yang diganggu. Iya biasa-biasa aja. Nggak usah kita bermusuhan, tidak usah memelihara dendam, tapi kita tetap harus mencoba dan berusaha berada di dalam jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita bertanya kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, kepada ulama yang lurus, yang tidak punya kepentingan. Tebarkan salam. Salam kita tidak mengandung waktu, tapi begitulah
Jangan sampai ada keterbatasan kita. Kapanpun dalam situasi apapun, bahkan kepada musuh pun kalau bisa kita menebarkan kedamaian. Salam kedamaian. Kecuali apabila dia dengan kekerasan tentu dihadapi dengan ketegasan, itu pun bisa dilaporkan kepada aparat yang berwenang. Supaya tidak bertindak sendiri-sendiri, supaya hukuman itu harus berdasarkan proses peradilan dulu. Jangan sampai kita menjadi makhluk dan bangsa yang barbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarakanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Al-Quran Surah Hud ayat 113. Wala tarkanu. Jangan pernah kita ini sedikit pun terpancing, terpengaruh, membiarkan kemaksiatan, kezaliman. Apalagi mendukung. Nanti kita terkena imbas dosanya juga. Kira-kira begitu. Jadi tetap berada di posisi yang baik, yang tepat, jaga ketawaduan, jaga istiqomah, jaga ketakwaan, tebarkan salam. Konsep hidup itu seperti itu. Hukum ditegakkan, waktu lembut-lembut, waktu tegas-tegas, hukum ditegakkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Ada perbedaan antara salama dengan salamun. Itu hurufnya sama, sin, lam, mim. Cuma beda harokat. Yang satu man, salaman. Yang satu salamun. Sederhana. Faqalu salama ketika malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim, itu beliau memakai bahasa faqalu salama. Salama. Salama itu maksudnya ainusallimu salama. Berarti jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu menunjukkan temporer. Salamnya itu temporer. Selama Anda jadi tetap istiqomah, jadi orang baik-baik, insya Allah selamat. Tapi coba jawabannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meyakinkan qala salamun. Qala berkata. Kalau tadi faqalu, karena orang banyak itu malaikat. Qala menjawab siapa Nabi Ibrahim? Tunggal. Salamun. Salamun itu jumlah ismiyah. Salami adapun salamku salamun, yaitu itu jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar, menunjukkan daim, forever, sabit, mutajaddid. Nabi Ibrahim meyakinkan, insya Allah saya akan selalu menebarkan salam damai kapanpun, kepada siapapun dan dimanapun. Coba Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan malaikat bahasanya luar biasa dan meyakinkan. Meskipun tinggal di bumi, apabila imannya seperti iman beliau-beliau para nabi, Nabi Ibrahim, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melampaui malaikat. Wattin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril menyampaikan, saya sampai di sini saja, silahkan Anda melanjutkan perjalanan. Tugas saya sampai di sini.
silahkan Anda, Masya Allah, menerima perintah dari Allah, lalu nanti menerima perintah sholat. Luar biasa memang. Manusia itu kalau baik bisa fi ahsani taqwim. Tapi kalau kurang baik bisa radadnahu, akan ditaruh di asfalas safilin, dikembalikan. Jadi ketika Nabi Ibrahim menjawab, salamun qaumum munkarun. Sepertinya Anda ini tamu jauh. Adz-Dzariyat ayat 25. Yang mendukung pemahaman seperti ini diantaranya adalah seperti salamun, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun itu jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khabar. Ai salamullah, adapun salamnya Allah, salamun yaitu salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam yang tidak terbatas waktu, keadaan, itulah salam dari Allah, Rabb, Rahim, yang maha kasih sayang. Itu surah Yasin ayat 58. Luar biasa. Jadi kembali lagi, begitulah umat Islam. Kalau bisa kepada siapapun, apalagi kepada sama umat Islam. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud ini berbeda. Berbeda dengan sahabat yang lain. Tentang sholat bagi musafir. Sholat bagi musafir itu ada yang menyampaikan dan dicontohkan oleh Nabi qashar. Bisa jamak, bisa qashar kalau musafir. Tapi seperti kita tahu, di zaman Nabi pun Quran masih turun, keluarga Nabi ada yang berbeda. Seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha, meskipun musafir, beliau tidak mengqashar, tidak menjamak. Bahkan ada sahabat itu yang tidak membatalkan puasanya. Tapi di zaman Nabi tidak ribut, biasa aja, dan oleh Nabi dibiarkan perbedaan seperti itu. Tujuannya agar bisa dicontoh oleh orang yang berbeda tanpa harus ada keributan. Bagi yang mampu, silahkan tanpa qashar, tanpa jamak, tidak usah mengambil rukhsah membatalkan puasanya. Bagi yang merasa kesulitan, keberatan, nggak apa-apa, qashar, jamak, sholatnya atau puasanya ya dibatalkan, nggak apa-apa. Seperti hadis Bukhari 1082 sampai 1084. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Minan raka'ataini wa Abi Bakrin wa Umar wa ma'a Utsman sadram min imaratihi thumma atammaha. Shalla bina Utsman ibnu Affan radhiyallahu bi Minan arba'a raka'atin. Tapi setelah itu nanti sahabat Utsman, beliau tidak sempurna sholatnya, tapi qashar dan jamak. Jadi melihat situasi dan kondisi. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi Makkah rak'atain wa yaqulu ya ahla Makkah atimmu fa inna qaumun safar. Inna Utsman shalla arba'an fa kana Ibnu Umar idza shalla ma'al imam shalla arba'an wa idza shalla wahdahu shalla rak'atain. Termasuk sahabat Ibnu Umar, kalau bersama ada imam berjamaah, ya ikut yang 4. Seperti orang kalau lagi umroh, lagi haji, padahal beliau musafir dari Indonesia, begitu sampai di Mekah, di Madinah, itu sholat beliau lengkap 4 rakaat. Kalau isya, kalau zuhur. Kenapa? Padahal beliau musafir, mestinya boleh itu untuk diqashar, dijamak. Ya, jadi seperti itu diantaranya. Allah pun sudah memberikan kemudahan. Tinggal disesuaikan dengan kemampuan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina.
Apabila darabtum fil kita sedang bepergian, apalagi peperangan atau perjalanan yang banyak fitnah. Falaisa alaikum junahun, fitnah itu banyak ujian di perjalanan. Misal perjalanannya tidak aman dan lain sebagainya. Jadi kalau perjalanan merasa aman, mobil, kendaraannya aman, orangnya aman, bisa istirahat dulu. Kalau kendaraan dan orangnya tidak aman, bisa melanjutkan perjalanan dulu sejenak. Khawatir kalau berhenti di situ ada gangguan, nah baru nanti sholat di mana tempat aman. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Enggak apa-apa qosor salat. Dengan catatan in khiftum, apabila tidak aman posisinya. Kalau dalam keadaan aman, maka sholatnya seperti sholat dalam keadaan aman, 4 rakaat dan lain sebagainya. Ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kenapa? Yang membuat fitnah, yang membuat kekacauan dimanapun di dunia ini adalah alladzina kafaru, adalah orang-orang kafir. Tapi sayang kita sampai saat ini, kita lebih bersahabat dengan orang kafir, tapi kita ribut sesama anak bangsa sama umat Islam. Bahkan ada ungkapan bahwa umat Islam itu radikal, bahkan kita punya rencana bagaimana membuat label radikal bagi umat Islam atau bagi suatu organisasi. Karena kita penuh dengan kebencian. Dan kita memberi fatwa, fatwanya karena memang pesanan ya, bagi orang yang sudah dapat uang dan jabatan, dia berceramah, seorang profesor, doktor, kiai haji memimpin suatu organisasi, dia mengatakan bahwa PKI itu bukan bahaya latin, tapi bahaya latin itu radikalisme. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Mana ada yang lebih radikal dari PKI? Kiai aja dibunuh, TNI aja dibunuh, apalagi aparat dibunuh, apalagi orang biasa. Tapi hebatlah orang kalau sudah kenyang dengan uang dan jabatan yang begitu. Oleh karena itu, Nabi 14 abad yang lalu sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan idza lam tastahi, di dalam riwayat yang lain idza lam tastahi fasna ma syi'ta, faf'al ma syi'ta. Karena riwayatnya bervariasi. Kalau kamu nggak punya malu, ya lakukan apa saja. Atau kekuasaan sebentar. Kembali lagi kepada orang musafir, itu shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Jadi tasaddaqallahu biha alaikum. Kalau kita mau ngambil dispensasi rukhsah, bisa qosor, bisa jamak, bisa batalin puasa, nggak ada masalah. Kalau menemukan kesulitan di jalan. Tapi kalau kita tidak menemukan kesulitan, ya normal sholatnya. In khiftum. Lalu Nabi menyampaikan, wanahnu aminuna. Nah, kalau kami dalam keadaan aman untuk para yang tinggal di Mekah, ya sholatnya normal. Jadi dulu itu, Nabi itu memberi kesempatan mau kepada orang yang berbeda, perjalanan mau rukhsah, sholat dikosor di jamaah atau tidak, puasanya dibatalkan atau tidak. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud termasuk orang yang memberi fatwa kalau bisa dikosor di jamaah saja dan dibatalkan puasanya. Tapi kenyataannya, prakteknya suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud ini antara fatwa dengan praktek berbeda. Ditanyalah sahabat Ibnu Mas'ud, wahai sahabat Ibnu Mas'ud, bagaimana Anda ini dalam suatu majelis pengajian Anda memberi fatwa bahwa lebih baik dikosor di jamak pakai rukhsah atau dispensasi. Kenyataannya Anda sholatnya sempurna 4 rakaat padahal musafir. Wa yu'ayyiduhu ma rawa Abu Dawud inna ibn Mas'udin shalla arba'an. Sahabat Ibnu Mas'ud sholat dengan 4 rakaat. Faqila, maka ditanya lalu kepada Abu Dawud, sahabat Ibnu Mas'ud, ibtah, tidak sependapat siapa kamu ala Utsman kepada sahabat Utsman. Katanya, ngapain sahabat Utsman itu kok tidak mengkosor, tidak menjamak? Nabi aja mengkosor dan menjamak. Dan Anda maunya mengkosor dan menjamak. Padahal Nabi memberikan itu untuk memberi kesempatan orang yang berbeda, situasi dan kondisi berbeda.
Tsumma shallaita, kemudian sholat siapa kamu sahabat Ibnu Mas'ud arba'an dengan 4 rakaat. Faqala, maka menjawab siapa sahabat Ibnu Mas'ud, al khilafu syarrun. Adapun berbeda, berpecah belah, ribut sesama umat Islam itu buruk. Jadi lebih baik kita menjaga kerukunan. Sesuatu yang sunnah, lalu kita melahirkan berbeda, lebih baik kita ngikutin kehidupan di masyarakat. Kita berada di tengah masyarakat seperti apa, ikuti aja. Yang penting tidak melanggar yang wajib. Kalau cuma yang sunnah itu kan cuma sunnah itu. Soal mau ngambil rukhsah atau tidak itu. Al-khilafu syarrun. Al-khilafu syarrun. Adapun berpecah belah, berantakan, berbeda itu buruk. Tapi jangan memaksakan kehendak. Jangan kita kalimatu haqqin urida bihal batil. Qur'annya benar, as-sunnahnya benar, tapi diarahkan, disesuaikan dengan kepentingan kita. Inilah dalil bahwa berpecah belah itu buruk. Jadi jangan berpecah belah. Mari ikuti penafsiran saya, organisasi saya. Yang tidak ikut organisasi jamaah saya, berarti itu berpecah belah buruk. Itu kan akal-akalan itu namanya. Jangan ngakalin orang lah. Jadi kita ini sama umat Islam sudah tidak ribut, itu namanya sudah biarlah mereka berjalan mengikuti pemimpinnya masing-masing, ijtihad pendapatnya masing-masing, yang penting sudah bisa dipertanggungjawabkan masing-masing. Faqala al-khilafu syarrun. Wa fi riwayatil Baihaqi, saya kadang-kadang ada kalanya suka senyum melihat orang itu. Coba yang kayak begitu bilang kepada raja di Arab Saudi itu sana, di Mekah, waktu haji atau umroh. Anda ini tersesat, yang benar pemimpinnya, imamnya saya. Anda ini umat Islam nggak benar karena tidak berbaiat dengan saya. Insya Allah langsung dihukum di situ. Ya bahasa, jangan juga begitulah. Ya biasa, kalau memang mau ngadakan seperti itu silahkan untuk lingkungan terbatas atau apa, atau kepercayaan apa. Yang penting jangan sampai kita menganggap bahwa orang yang berbeda dengan kita tidak benar. Orang diam itu ada kalanya males, ada kalanya takut. Jadi kalau bahasa Arab itu ada asom, itu ada sukut. As-sukut itu diam karena takut. Takut dihukum orang itu kalau menyampaikan kebenaran. Dipenjara, diam. Ada as-somtu. Somtu itu diam karena ya bil hikmah dan adab. Karena sopan santun, nggak enak, segen. Jadi hati-hati dengan orang diam. Dia ada kalanya diam lebih paham daripada kita, dari kita. Kita berikutnya. Faqala al-khilafu syarrun, kata sahabat Ibnu Mas'ud, berbeda itu buruk. Wa fi riwayatil Baihaqi, ini kata sahabat Ibnu Mas'ud, saya la akrahu, yaitu tidak suka siapa saya al-khilafah kepada melahirkan permusuhan selama umat Islam. Jadi Ibnu Mas'ud tuh beda pendapat, tapi ketika di suatu tempat beliau mengikuti tata cara ibadah di suatu masyarakat, gimana caranya dia di situ ibadah. Jadi ngikut, yang penting itu masih tahap yang dimungkinkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah dibenarkan. Tapi kalau sudah kemaksiatan ya kita harus tegas lah. Nggak boleh kita ikut-ikutan. Cerita seperti itu di dalam Fathul Bari, Juz 2, halaman 716, kanan sampai 719 di kiri atas. Bagaimana dulu sahabat itu menjaga kerukunan. Nah, kita sendiri, apalagi ini mau masuk bulan Ramadan, jangan cari-cari sesuatu yang tidak baik. Mencari sesuatu yang tidak baik itu, apalagi cari-cari kekurangan orang, apalagi kekurangan ulama, itu namanya tajassus. Tajassus itu mencari-cari kekurangan orang yang baik-baik. Ma'rifatu asrorin nas. Gitu. Tapi kalau
Tahassasu itu bedanya tajassus, jim sama ha. Kalau mencari keburukan orang itu namanya tajassus. Tapi kalau mencari-cari kebaikan orang itu namanya tahassus. Nah, coba di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tajassasu. Tajassasu itu mencari-cari kekurangan orang. Wala tajassasu. Tidak boleh kita mencari-cari kekurangan orang. Apalagi orang itu hanya karena berbeda pendapat, beda pilihan politik, lalu kita cari-cari supaya dihukum. Hati-hati ya. Hati-hati. Dunia itu berputar. Sekarang siang, sebentar lagi sore. Hati-hati. Kata politikus, siapa namanya saya lupa itu, orang yang dulu di PKS itu, bisa saja orang yang duduk di istana suatu ketika masuk di penjara. Itu kata politikus yang ada di PKS itu, saya lupa namanya itu. Wala tajassasu, apalagi sesama umat Islam, jangan cari-cari kekurangannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-Hujurat ayat 12. Yang boleh itu tahassus. Kalau tadi yang nggak boleh Al-Hujurat 12, sekarang Al-Quran surah Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu. Nah itu, fatahassasu. Sana gina, cari-cari kebaikan agar ada hikmahnya, ada manfaatnya. Cari berita yang baik, Yusufah. Cari kebaikan Nabi Yusuf. Cari Nabi Yusuf sana, cari berita tentang Nabi Yusuf. Kenapa bukan nyari berita? Padahal Nabi Yusuf dituduh dan dibuang itu karena dituduh tidak baik. Orang tuanya orang baik. Jadi Nabi Yakub tahu beliau orang baik, yang keluar juga sesuatu yang baik. Beliau yakin anaknya itu anak yang baik. Oleh karena itu bahasanya juga yang keluar tuh baik. Orang kalau baik begitu. Kalau orang baik, yang keluar dari lidahnya, yang keluar dari tangannya, yang ada di benaknya dan di matanya itu selalu yang baik-baik. Tapi orang yang nggak baik, coba lihat tuh, mohon maaf. Gelas tuh baik. Kalau di dalam itu susu, keluar susu. Ada tuh kopi, keluar kopi. Kalau teh, keluar teh. Air putih, keluar putih. Oh, comberan, yang keluar comberan. Oleh karena itu, idhabu fatahassasu. Sana cari kabar baik saudaramu. Gak usah putus asa. Fatahassasu mi Yusuf wa akhihi. Cari Nabi Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu mirahillah. Jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah. Jadi umat Islam, sekeras apapun kita mendapatkan keboliman di era yang penuh dengan fitnah dan penuh dengan kediktatoran, jangan putus asa. Jadilah kita tetap orang yang baik, ikuti Allah dan Rasulnya, ikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ikuti aturan negara. Insya Allah pada waktunya. Oh, dituduh luar biasa. Di situ ada gambar, foto sebuah ulama, sebuah organisasi, dituduhlah itu. Padahal mohon maaf ya, di kamar itu anak yang dituduh teroris, radikal, itu ada gambar presiden. Apakah juga presidennya terlibat? Kan nggak mungkin menuduh seperti itu. Lalu di situ ada buku Al-Quran. Apakah kita mau menuduh bahwa Allah terlibat? Nabi Muhammad SAW terlibat? Oh tidaklah, hati-hati. Apalagi sekarang banyak orang yang mengaku-ngaku atau simpatisan atau sengaja dibuat-buat. Ya begitulah. Ini nama Allah kan sudah ngingetin. Dunia itu laib, penuh dengan permainan. Jadi kita ini jangan tertipu dengan permainan seseorang, oknum. Biasa-biasa aja. Kalau ada pelanggaran yang betul-betul pelanggaran, pembunuhan, perampokan, korupsi,
atau perselingkuhan, perzinahan yang jelas itu. Kalau cuma berbeda pendapat, ya Allah, lepaskan saja nanti kualat gitu. Jadi kembali lagi, tajassasu tidak boleh, tahassasu boleh. Jadi Al-Quran itu apabila kita punya punya modal belajar ya dari hal yang detail, maka Al-Quran itu insya Allah luar biasa. Tapi sekarang orang kan ada aliran ingkar sunnah, jadi dia maunya udah belajar Quran saja, nggak boleh belajar hadis, nggak boleh belajar tafsir, nggak boleh belajar ulumul Quran, ulumul hadis, bahkan dikasih nama ilmu aja nggak boleh. Karena menurut dia itu dzon semua, salah semua. Yang benar Quran. Nah, dia kan manusia bukan Quran, tapi mengaku Quran. Beda lah dia sama Quran. Quran pasti benar kalau dia kan cuma manusia sedang belajar. Jadi coba ya, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu matematika, ilmu bahasa Inggris, suruh belajar. Tapi ilmu hadis nggak boleh belajar. Kalau mestinya kan matematika juga bukan Quran itu. Mestinya buang aja. Jadi Bible dipelajari, hadis Bukhari tidak boleh. Jadi buku-buku seperti bukunya Naruto segala macam dibaca, buku hadis tidak boleh. Musyrik katanya. Kata orang ingkar sunnah. Luar biasa. Luar biasa memang. Seperti sakim dan marot. Sakim itu ada perbedaan. Kalau sakim itu sakit di badan. Kalau marot itu bisa badan, bisa ruh, sakit keseluruhan. Ya, kalau bahasa Indonesia sakit aja. Tapi kan nggak boleh belajar yang lebih dalam sehingga kita tahu perbedaan dari segi harokat, titik. Nggak boleh. Nahu nggak boleh katanya. Karena di zaman Nabi nggak ada katanya. Itu kebohongan katanya. Musyrik katanya. Kata orang ingkar sunnah. Oleh karena itu pesantrennya nggak ada nahu. Ya ada pura-pura aja. Itu yang ada cuma nyanyi-nyanyi yang ya nggak boleh katanya. Jadi salah semua pesantren yang ada di dunia. Fanadhara nadratan fin nujum faqala inni saqim. Nah, itu Nabi Ibrahim ketika diajak untuk berpesta di lebarannya orang kafir, waktu itu penguasanya oknum pejabatnya kan kita tahu Namrud. Orang yang baik-baik seperti Nabi Ibrahim oleh Namrud dan teman-temannya dianggap tersesat. Lalu Nabi Ibrahim, tidak, saya nggak mau ikut pesta kalian. Saya sakit, sakim. Ini sakim, kata Nabi Ibrahim. Sakim itu yang dimaksud ya semacam orang sakit di badan aja, sakit kecil. Itu As-Saffat ayat 88, 89. Tapi kalau marid itu sakit beneran. Sakim itu bisa seperti sakit panu, itu namanya sakim itu. Sakit batuk, panu, batuk yang biasa maksudnya pilek gitu. Tapi kalau marid itu sakit beneran. Perjalanan beneran, sakit beneran. Contohnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Marid. Nah, di situ betul-betul sakit. Boleh tidak berpuasa. Kalau cuma sakit panu, nggak mau puasa, loh, nggak boleh. Cuman sakit, nggak boleh. Jadi itu betul-betul sakit. Maridul badan wan nafs wal jism. Al-Baqarah 184 itu. Bisa sakit hati, bisa itikadnya yang sakit, bisa karena sakit yang parah, termasuk dengki itu sakit parah itu. Makanya hindari. Tapi bukan berarti kalau orang dengki boleh nggak puasa. Kufur itu termasuk sakit itu. Fi qulubihim marad. Marad. Marad itu sakit hati, dengki itu marad.
Jadi parah itu. Orang yang punya sifat dengki itu parah. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Marad bukan sakit. Al-Baqarah ayat 50. Sayang orang ingkar sunnah mengajari, udahlah kembali ke Quran, kan sudah ada terjemahannya. Sudah. Jadi nggak boleh belajar terlalu dalam. Hebat. Padahal banyak perbedaan-perbedaan yang mesti kita pelajari. Sama dengan najja sama anja. Kalau najja itu diselamatkan dari azab. Tapi kalau anja itu sebelum azab itu tiba, Allah sudah memperingatkan. Allah sudah menyelamatkan, sudah diperingatin orang yang baik-baik menghindar, maka dia segera menghindar dan bertaubat sehingga diselamatin oleh Allah. Itu anja itu. Dan cepat. Tapi kalau najja itu kalah cepat dengan anja. Itu perbedaan ya, tambahan huruf. Anja, yunji, injaan. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza najja, nah itu najja. Wa idza najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Al-Baqarah 49. Najja. Allah menyelamatkan dari siksaan, dari bulian, dari kezalimannya Fir'aun dan teman-temannya. Ali Fir'aun. Karena Fir'aun itu nggak punya keluarga. Fir'aun nggak punya keluarga. Tapi kenapa Ali? Ali itu kan keluarga. Itu maksudnya para pendukung. Di zaman Fir'aun, mayoritas itu nggak benar. Ali Fir'aun. Nah, Nabi Musa itu cuma sedikit. Oleh karena itu Nabi Musa menghindar ke Laut Merah yang berujung dengan tenggelamnya Fir'aun di akhir malam. Tidak semuanya mayoritas itu benar. Ya tidak semua yang minoritas itu benar. Jadi dulu Nabi Musa itu andai saja Nabi Musa itu punya kekuatan, oleh karena itu umat Islam harus punya kekuatan. Dan ketika Nabi Musa punya kekuatan, dihadepin oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa belum punya kekuatan, diusir. Dan kita tahu dari kecil dihabisin kan. Bayi dibantai oleh Fir'aun. Nabi Musa begitu dewasa, dia udak-udak. Dan jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak, nggak mungkin Nabi Musa menghindar. Oleh Allah disuruh menghindar dulu. Nabi Muhammad SAW suruh menghindar dulu. Dari Mekah ke Madinah. Setelah punya kekuatan iman, fisik, peralatan, logistik, baru suruh. Jangan menyerah, hadepin kezaliman itu. Umat Islam nggak boleh menyerah. Wa idz faraqna bikumul bahra fa'anjayna. Nah itu. Ketika supaya Nabi Musa dan pengikutnya selamat, oleh Allah diingetin dari jarak jauh. Sebelumnya jadilah orang yang baik dan benar. Setelah itu berjuang sampai kapanpun harus berusaha di dalam waktu dan tempat yang benar. Sehingga segera diselamatkan oleh Allah dari tenggelam. Ketika Nabi Musa segera diselamatkan, lepas dari Laut Merah, maka masuklah si Fir'aun dan teman-temannya tenggelam. Begitu. Sebelumnya udah diselamatin agar tetap jadi orang baik, begitu ada musibah segera oleh Allah diselamatin. Dari tenggelam, dari gempa, dari tsunami. Tsunami itu digoyang itu laut kayak digoyang ketika air di gelas digoyang, dia menjadi air habis. Begitu habis disapu dengan angin, kering, lewat Nabi Musa, begitu Fir'aun lewat, balik lagi itu air. Itu air kalau goyang kan gitu ke kanan ke kiri. Wa idz faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum. Itu di antara perbedaan najja sama anja. Tapi sayang, aliran ingkar sunnah nggak mau yang kayak begitu. Karena nggak boleh belajar nahu, balaghah, nggak boleh. Padahal yang mengetahui kayak begitu itu ilmu-ilmu yang ada di pesantren yang ada di kampung-kampung itu. Nah, di Indonesia sudah ada pengikutnya yang kayak begitu.
Fa'anjainakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Itu Al-Baqarah ayat 50 dan Al-Baqarah 49 tadi. Kita kembali lagi kepada materi kita. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tadi halumma ilaina. Halumma itu kalau jamak menjadi halummu. Kalau untuk perempuan halummi. Haknya untuk litambih. Itu. Lalu kita masuk kepada materi kita ayat berikutnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wa la yatunal ba'sa illa qalila asyihhatan 'alaikum. Mereka itu selalu menghitung-hitung untung rugi. Kalau berjuang menghitung-hitung untung rugi, tapi perhitungannya kurang tepat. Dan mereka orang yang enggan melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, itu dianggap orang pelit. Asyihhatan 'alaikum. Fa idza ja'al khaufu. Tapi apabila datang al-khaufu, apa sesuatu yang dikhawatirkan, terkena musibah misal, ra'aitahum, maka pasti kamu akan melihat Nabi hum kepada mereka al-kafirun ilaika kepadamu taduru a'yunuhum, berbolak-balik a'yunuhum apa pandangan-pandangan mereka, kalladzi seperti sesuatu yusha yang diliputi alaihi semaput pingsan minal maut, seperti orang akan mati. Jadi sebenarnya kalau mereka melihat Nabi, melihat kebenaran itu dia hatinya tidak tenang. Apalagi kalau berhadapan dengan Nabi. Ketika dia mendengarkan Al-Quran, As-Sunnah, berhadapan langsung dengan Nabi. Oleh karena itu kenapa dulu ada kasus orang minta sidangnya langsung. Off air. Kenapa? Bukan online. Karena supaya berhadapan-hadapan. Kalau berhadapan-hadapan itu ketahuan mana yang hak, mana yang batil, dari ngomongnya, dari matanya, dari mimiknya, dari bicaranya, itu pasti ketahuan. Yang hak dan yang batil itu pasti ketahuan. Orang yang baik dan benar itu tidak punya beban. Beliau ya nyampaikan apa adanya. Tapi orang yang tidak baik, tidak benar, itu antara lisan dengan hati, antara mimik, antara mata, segala macam gerak-geriknya, itu sudahlah. Nggak bisa dibohongin. Apalagi masyarakat sekarang udah pinter semua. Begitu giliran artis menikah, datang. Bukankah itu kerumunan? Kerumunan itu. Kalau oknum pejabat datang, itu di mana-mana pasti ada kerumunan. Karena kalau pejabat datang itu, dia tidak akan sendiri. Dia membawa teman-temannya. Itu kerumunan. Tapi kalau masyarakat biasa menikah, dimarahi luar biasa. Kalau perlu dipenjara, dituntut berpuluh-puluh tahun. Kok bisa ya COVID sekarang kena dipapar politik ya? Tidak hanya manusia, sampai penyakit saja kepapar politik. Luar biasa. Emang COVID tahu? Sudahlah, saya nggak bicara. Jadi luar biasa. Jangan begitulah. Yang artis didatengin, dianggap tidak kerumunan. Yang orang baik-baik, Masya Allah dianggap kerumunan. Kualat loh ya, orang semua itu pada tahu. Orang pada tahu mana yang hak, mana yang tidak. Janganlah bersandiwara, sudahlah berhenti. Cium tuh tangannya, kalau perlu cium kakinya, minta maaf. Taubat sama Allah. Kualat tuh, waktu berubah loh, nggak akan lama sudahlah. Nanti itu pasti diputar dan jadi bahan tertawaan dunia akhirat itu. Itu akan berhadapan di hukum, di persidangan sekarang dan di akhirat kok itu.
dibawa mati itu rekaman. Jangankan di akhirat, rekaman itu nggak bisa dihapus tuh. Coba nanti 1, 2, 3 tahun berikutnya coba lihat itu. Pasti rekaman itu. Dan jangan-jangan tuh nanti proses di pengadilan lagi tuh. Jangan-jangan sekarang yang jadi terdakwa, justru sekarang yang mendakwa itu yang nanti jadi terdakwa. Hati-hati. Fa idza dhahabal khaufu salakukum. Jadi mereka itu kalau ketemu Nabi, ketemu Al-Quran, Sunnah, Islam, kebenaran, mereka pingsan seperti orang mau semaput gitu. Gak kuat berdiri, gemeter. Tapi kalau dia berada di atas angin, ya salahnya kita ngasih angin, ngasih kesempatan. Fa idza dhahabal khaufu, apabila telah hilang al khaufu, apa rasa takut, khawatir, mereka merasa banyak backingnya, salakukum, maka mereka akan mencaci maki mereka kepada kalian bi alsinatin hidat, dengan lidah yang tajam, alsinah hidat, asyihatan alal khair. Mereka itu kikir, tidak mau, benci kepada kebaikan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah At-Taubah coba. Jadi kalau yang baik jadi buruk, buruk jadi baik. Amar ma'ruf nahi mungkar jadi terbalik. Coba lihat tuh di dalam Al-Quran surah At-Taubah itu. Jadi dalam Al-Quran surah At-Taubah itu terbalik-balik itu kayak begitu. Jadi kalau mereka al-munafikun wal munafiqat, orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan. Ini KTP-nya Islam ini. Ba'duhum mimbat, mereka kerjasama. Ya'muruna bil mungkar. Mereka selalu memerintahkan kemungkaran. Nah, bagaimana om sama-sama kerumunan, yang satu disamperin, yang satu dituduh kerumunan di penjara. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sesuatu yang ma'ruf dilarang. Mestinya tidak boleh. Yang ma'ruf itu yang diperintahkan. Jangan melarang kema'rufan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka kalau ada sesuatu kemungkaran, mereka pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mendengar. Dulu ada menteri yang jelas-jelas dia nggak memberitahu kalau dia terkena COVID, nggak dia apa-apain. Ada orang yang tidak memberitahu karena belum tahu, memang belum diberitahu, sehingga tidak memberitahu, apalagi khawatir menjadi bahan untuk gunjingan politik, malah menjadi bahan dosa kan bagi orang yang menggunjing. Jadi terbolak-balik lah. Wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Lalu Allah menyampaikan wa'adallahul munafiqin wal munafiqat. Allah sudah memastikan munafik laki-laki, para munafik perempuan, wal kufar, dan munafik yang mendukung dengan perjuangannya kufar, mereka akan disatukan nar jahannam khalidina fiha. Mereka akan disatukan sebagaimana di dunia mereka menyatu, di akhirat mereka akan disatukan. Khalidina fiha yahsubuhum. Cukuplah balasan seperti itu yang pantas memang. Wala anahumullah, dan Allah akan mengutuknya. Walahum adzabum muqim, bagi mereka azab yang mukim, pasti selalu bersamanya. Coba cek tuh At-Taubah surah yang ke-9 ayat 67 68 di sebelah kanan, di sebelah kiri bawah. Jadi kalau mereka dalam keadaan lemah luar biasa, santun baiknya, tapi kalau udah kuat, habis kita, dihabisin. Bi alsinatin hidat asyihatan alal khair. Ulaika, adapun mereka itu lam yu'minu. Sebenarnya mereka tidak pernah menikmati nikmatnya iman, meskipun KTP-nya Islam. Fa ahbatallahu a'malahum, maka akan menghapus Allah, siapa Allah, a'malahum, kepada amal-amal mereka. Wa kana ada dzalika, apa hal tersebut, ahbata alallahi, atas Allah, yasira, yaitu mudah sekali. Jadi la'anallahu as-saliqah wal haliqah wasyaqah. Allah akan mengutuk kepada orang yang suaranya itu dipakai untuk mendukung kemaksiatan dan dipakai untuk menyulitkan umat Islam. Allah mengutuk sekali itu. Hadis Bukhari 1296, Muslim 104, An-Nasa'i juz 4 halaman 20, Ibnu Majah 1586.
Ahmad juz 4 halaman 405. Ibnu Abi Syaibah juz 3 halaman 289. Ibnu Hibban 3150 sampai 3154. Hadis dari sahabat Abi Musa. Dan itu sesuai dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 57 sampai 62. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah, karena dia telah yu'dunallah wa rasulah dan yu'dunal mu'minin wal mu'minat. Ketika umat Islam berbicara tegas, menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, biasanya ulama dan pengikutnya yang sudah terkena manisnya dunia dan jabatan, mereka jangan melaknatlah. Umat Islam itu harus rahmatan lil alamin. Emang kita lebih rahmatan lil alamin dari Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati orang sekarang. Qurannya benar, as-sunnahnya benar, tapi dipakai untuk sesuatu yang kurang benar. Jadi basatu al-sinatahum fikum fi waqti kismatil ghanimah. Jadi fa'indal ghanimati asyahu qaumin wa basatahum lisana. Mereka selalu mencari-cari kekurangannya umat Islam. Tapi selalu diterima dengan hati yang luas bagi orang munafik. Cara berpikirnya mereka. Nah, bayangkan ya, ada seorang pengacara seperti Munarman itu dituduh mau ngebom sidangnya Habib Rizik. Tapi orang itu nggak pernah ditangkap. Padahal dilaporin oleh oknum, perorangan, oleh partai berkali-kali. Nggak pernah ditangkap itu orang. Hebat tuh orangnya, sakti. Ya sudahlah, simpen dulu. Besok kalau sudah hukum memungkinkan, ajukan itu orang. Biar dikasih pelajaran yang tegas dan tidak mempengaruhi orang yang lain. Kalau sekarang mungkin belum memungkinkan. Tinggal nunggu waktu. Al-yawma nudawiluha bainan nas. Kan dunia berputar. Balighu fi mukhasamatikum. Mereka itu luar biasa bencinya, bermusuhannya dengan kalian, wahai umat Islam. Wal ihtijaju alaikum. Mereka selalu mencari-cari argumen, alasan, celah-celah untuk melemahkan umat Islam, menyalahkan umat Islam. Al-makna a'dzukum bil kalam asyadid asalku al-adha. Itu penjelasan dari Bukhari 1296 tadi ketika mencoba menjelaskan ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 19 tadi. Salakukum bi al-sinatil hidad. Yang kami baca penjelasannya, penafsirannya bukan dari kami, tapi itu dari Allah ketika menjelaskan. Lalu Allah memberitahu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat, tabiin, tabiin sampai para imam, para ulama. Berikutnya materi kita yaitu kita lanjutin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu wa iyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Yahsabuna, punya dugaan, menduga siapa mereka, al-ahzab kepada beberapa kelompok, lam yadhhabu yang belum pergi, wa iyatil ahzab dan jika datang kembali al-ahzab apa orang-orang yang bersekutu, yawaddu mereka ingin, lau annahum andai saja mereka baduna tinggal bersama siapa mereka fil a'rab di dusun bersama-sama. Badui yas'aluna an ambaikum sambil mereka bertanya kepingin tahu tentang kelemahan Nabi, kelemahan umat Islam, an ambaikum. Mereka itu kepinginnya orang itu tidak ikut kebenaran, tidak ikut perjuangannya Nabi. Tapi kalau terpaksa ada orang yang ikut, nanti pulangnya dia ditanya beritanya gimana. Lalu dia cari-cari, siapa tahu ada berita yang kurang baik tentang Islam, lalu mereka
oh, diperluas gitulah, dikompor-komporin, dibumbu-bumbuin. Cerita lama itu. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Sebenarnya mereka ikut berjihad atau tidak, toh kalau mereka ikut hanya ngerepotin aja. Kita mau berangkat, dia di belakang ada aja, akhirnya nggak berangkat-berangkat. Ini satu sisi ya. Jadi Allah menggambarkan bahwa mereka ini al-munafikin hanya akan ngerecokin kita aja. Jadi kita harus mengambil sikap yang tepat, lembut tapi tegas, proporsional. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Laqad kana lakum, sungguh telah ada lakum, itu bagi kalian benar-benar telah ada, karena didepankan fi Rasulillah, di dalam Rasulullah, uswatun, apa uswah hasanah, yang baik. Liman, bagi orang, uswah hasanah, contoh yang baik bagi siapa? Bagi orang kan yang ada siapa? Man yarjullah, yaitu mengharap siapa? Man Allah, kepada kasih sayang Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, bagi orang yang ingin mengharapkan pahala di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang selalu mengingat kepada Allah terus menerus, waktu dan nafasnya selalu ingat kepada Allah. Walamma ra'al mu'minun. Jadi Nabi kita ini luar biasa ya. Dalam hal tertentu, jika tidak terlalu membahayakan bagi para sahabat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, seperti kita ketahui, Allahumma ufir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika Nabi disakiti, yang keluar dari lisannya, ya Allah, mudah-mudahan kau memaafkan kaumku. Dia bertindak seperti ini karena nggak tahu. Itu dulu kaumnya karena nggak tahu. Nah sekarang kan sudah diberitahu. Abu Sufyan aja setelah diberitahu dengan jelas, dia masuk Islam. Nah kita Quran sudah disampaikan berkali-kali, malah orang yang sedang belajar Al-Quran itu yang membela kemaksiatan ada kalanya. Syakauna ila Rasulillah al-ju'a wa rafa'na am butunina an hajarin farafa Rasulullah an hajarain, kharajahu Abu Isa at-Tirmidzi wa qala fi haditsun qarib. Jadi Nabi itu luar biasa perjuangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu, dan ketika melihat siapa orang-orang mukmin al-ahzab, kepada beberapa golongan yang bersekutu, qalu, mereka berkata, hadza, dabun ini, ma wa'adanallah, yaitu suatu yang telah menjanjikan kepada kami Allah, siapa Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, wa sadaqallah, dan maha benar siapa Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Jadi kita membaca Al-Quran sadaqallah itu boleh, karena itu memang tuntunan dari Allah. Sadaqallah, itu kan sadaqallahul azim. Tapi ada yang mengatakan itu bid'ah. Bid'ah dari mana orang cuman mengatakan bahwa firman Allah itu benar kok. Sadaqallah wa rasuluh. Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 22. Sadaqallah, maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana. Padahal kita kalau dengan sesama umat Islam itu harus diawali dengan keyakinan kebenarannya. Sambil hati-hati tabayun. Tapi kita kalau dengan orang kafir itu diawali dengan kecurigaan. Baru membenarkan. La tusaddiqu ahlal kitab. Itu kan? Tapi kita sekarang dibalik oleh orang ingkar sunnah. Jadi harus dengan penuh kecurigaan. Termasuk kepada sunnah-sunnahnya Nabi. Luar biasa. Model yang dipakai, metode untuk orang kafir dipakai untuk umat Islam. Luar biasa orang ingkar sunnah ini, hebat. Wa ma zadahum illa imana. Tidak menambah al-ahzab. Orang yang beriman ketika berhadapan dengan musuh, nggak apa-apa. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Saya yakin Allah dan Rasulnya akan menolong perjuangan kita. Karena kita berada dalam posisi yang benar. Sudah berusaha, sudah berdoa, sudah penuh dengan ketawaduan. Dalam keadaan yang imbang memungkinkan, bismillah. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, malah menambah keimanan dan keselamatan keyakinannya. Tapi orang yang munafik, wah, mendingan kita berpihak kepada oknum puasa biar dapat uang dan jabatan. Siapa tahulah jadi direksi.
dan lain sebagainya kan. Jadi memang luar biasalah keadaan. Nah, kalau sekarang itu hanya pengulangan sejarah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Al-Baqarah 214. Kita yang penting sudah berusaha. Kok masih ada ujian? Nikmati aja. Karena dengan ujian itu kita naik kelas. Rizkinya bertambah, kekuatannya bertambah, pahalanya bertambah. Kalau nggak ada ujian, ya nggak naik-naik. Nggak tahu itu emas, apa bukan emas. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Jangan menganggap, menduga bahwa kita langsung masuk surga. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal ujian belum seperti orang-orang yang telah lalu. Ujian yang kita dapat tidak seperti ujian yang menimpa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dulu sampai badannya digergaji agar tidak mendukung Nabi, tidak mengikuti Islam. Kalau sekarang paling kan cuma ditahan tuh sebulan, 2 bulan, setahun, 4 tahun. Setelah itu kan pasti penguasanya rontok, pasti berubah lah. Sabar aja, sabar. Gantian. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua, bertobatlah semua, sehingga kita tidak melahirkan balas-membalas. May yadhhabu liya'tiyana bi khabarihim wa lahul jannah, falam yujibhu ahadun. Wa qala thaniyan wa thalithan falam yujibhu ahadun. Fa nadhara ila janibihi wa qala man hadha? Fa qala Hudzaifah fa qala ala tasma' kalami mundul lailah. Qala Hudzaifatu fa qultu ya Rasulullah mana'ani an ujibaka ad-durr wal qurr. Qala intaliq hatta tadkhula fil qaumi fatasma' kalamahum wa ta'tiyani bi khabarihim. Allahumma fadhu min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi hatta taruddahu ilayya. Intaliq wa la tuhaddits shay'an hatta ta'tiyani. Nabi dan para sahabat itu selalu mendoakan perjuangan sesama umat Islam itu. Ketika sahabat Hudzaifah menyelinap ke musuh, Nabi dan para sahabat mengantarkan terus tidak putus dengan doa. Begitulah mestinya sesama umat Islam. Ada yang berjuang di bidang amar ma'ruf, ada yang berjuang di bidang nahi mungkar. Kita di belakang saling bantu doa. Begitu. Ketika sahabat Hudzaifah menyelinap, Nabi dan para sahabat berdoa. Allahumma fadhu min baini yadayhi wa min khalfihi wa yaminihi wa an shimalihi hatta taruddahu ilaihi. Ya Allah, lindungi dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kita mau umat Islam demi untuk dapat uang jabatan malah saling serang sama umat Islam. Tujuannya biar kita mendapatkan uang saja. Fantalaqa Hudzaifah bisilahi wa rafa Rasulullah SAW yadahu yaqul. Nabi mengangkat tangannya, ya sarihal makrubin. Wahai orang yang membantu hambanya yang susah. Wa ya mujibal muttarin. Wahai Allah yang mengkabulkan doanya orang yang terpaksa dan terzalimi. Ikshif hammi wa ghammi. Hilangkan kesusahan dan duka, sedih. Wa karrobi, dan susah kami. Faqad tara hali. Engkau sungguh melihat keadaanku sekarang terzalimi. Wa hala ashabi, dan engkau maha melihat keadaan sahabat-sahabatku ya Allah pada dibui semua. Doa Nabi. Coba lihat. Nabi itu begitu. Kalau kita sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai ulama, kok diem saja? Ada sebagian umat Islam yang ditahan, ada yang dibunuh, diem aja. Nabi siapa yang kita ikutin? Hati kita kemana? Kalau Nabi dulu punya hati. Azizun alaihi ma'anitum. Itu kan bacaan setiap maulid itu. Atau ayat yang terakhir. Ayat yang kedua sebelum terakhir itu. Kami cuma bacain aja, silahkan cek yang kami baca ini ada di dalam Tafsir Al-Qurtubi, juz 6, halaman 140 di sebelah kanan paling bawah, sampai 141 di sebelah kiri paling atas. Nabi selalu mendoakan sahabatnya.
Orang sekarang malah tega menuduh saudaranya radikul segala macam. Yang anti Arab lah, yang paling benar batik lah. Coba dikatakan batik itu benar, pakaian Arab itu benar, rukun kan? Karena zala Jibril wa qala innallaha qad sami'a da'wataka wa kafaka haula aduwik. Malaikat Jibril lalu datang. Sudahlah Muhammad, Allah pasti mendengar dan tahu kepada doamu. Dan tingkah laku congkak dari diktator oknum penguasa yang telah mendolimu. Fahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi wa basata yadayhi. Nabi terus berdoa. Wa arkha ainaihi. Nabi sambil menangis. Syukron kama rahimtani wa rahimta ashabi. Terima kasih. Kau telah menyayangi kami dan melindungi sahabat-sahabat kami yang terdolimi. Wa akhbarahu Jibril anna Allah Ta'ala mursilun alaihim riham fabasyar ashabahu bidalik. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, Allah menurunkan pasukannya berbentuk angin untuk memberi pelajaran kepada kafirin dan munafikin, dan Allah melindungi, sebagai bukti bahwa Allah melindungi dan membantu perjuangan Nabi dan para sahabat, orang-orang yang baik dan benar. Qala Hudzaifah fantahaitu ilaihim wa idzan niranuhum tuttaqadu fa aqbalat rihun syadida fiha hasba fama tarakat lahum naran illa atfa'atha wala bina'an illa tarahathu. Kita tahu ya, Nabi itu sama mereka itu, sama kafir waktu itu cuma dibedakan galian parit aja. Nabi di sebelah, kafir di sebelah. Yang di sebelah, yang di kafir itu oleh Allah dikirim angin. Kenceng luar biasa. Sampai lampu-lampu yang mereka hidupkan itu padam semua, konslet semua. Kena angin kencang, jangankan itu, tenda-tenda yang mereka buat, alat logistik segala macam, kendaraannya itu jungkir balik. Angin lisus udah datang semua. Dan itu disaksikan oleh sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah waktu itu kan menyelinap ke mereka. Lampunya mati semua. Sahabat Hudzaifah bisa leluasa, dan mereka menyaksikan bagaimana jungkir baliknya itu peralatan. Dan Nabi, apalagi Nabi dan sahabat di sebelahnya. Nabi dan sahabat tidak merasakan itu. Biasa aja. Ya contohnya sekarang coba lihat. Di sebelah, daerah sebelah hujan. Di sebelahnya kering. Begitulah kalau Allah sudah ingin, hati-hati. Ada mati, ada hidup. Ada berkuasa, ada pensiun. Hati-hatilah, nggak lama. Tobatlah, tobat. Waja'alu yatarassuna minal hasaba. Kerikil berterbangan waktu itu. Waqala Abu Sufyan ila rahilatihi wa sahabi Quraisyin an-naja. Wa fa'ala kadzalika Uyainah ibnu Hisnin wal Harits ibnu Aufin wal Aqra ibnu Habis. Wa tafarraqat al-ahzab wa asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ada ila al-Madinah wa bihi min asy-sya'thi ma sya Allah. Faja'at Fatimatu bi rasulin fakanat tawsilu ra'sahu. Kemudian Siti Fatimah mengambil air lalu membasuh kepalanya Nabi yang kotor kena banyak debu. Fatahu Jibril faqala wada'ta silah wa lam tada'u ahlus sama. Kemudian Nabi mau istirahat, lalu malaikat Jibril datang Nabi. Muhammad, mohon maaf. Kamu mau istirahat ya? Ini para malaikat enggak istirahat. Ayo kalau bisa jangan istirahat. Oleh Allah disuruh lanjutkan. Mumpung masih ada semangat dan musuh belum kering tuh. Mereka berada di dalam. Kalau mereka bertahan, punya kekuatan, mereka akan nyerang lagi. Mumpung mereka dalam keadaan itu, karena mereka masih punya niatan untuk menghabisi Islam dan umat Islam, hadepin sekarang. Lanjutin perjuangan. Fa'idha farauta fansab. Wada'ta silah walam tadahu alus sama' maziltu adba'uhum hatta jawaztu bihim ar-rawha. Thumma qala inhad ila bani Quraidah. Waqala Abu Sufyan maziltu asma'u qa'atis silah hatta jawaztu ar-rawha. Lalu di dalam Al-Ahzab 23 ini akan dipelajari pekan depan. Ini yang kami sampaikan di antara cerita ada di dalam Al-Qurtubi juz 6. Juz ini bukan juz 6 ini. Ini juz 14 halaman 141.
Halaman 141. Yang kami ceritain ini mulai dari halaman 134 di sebelah kanan, silahkan cek sampai 141. Dari 134 sampai 141. Kanan sampai kiri. Demikian dulu. Insya Allah pekan depan kita akan masuk kepada Al-Ahzab 23. Ini sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.